Nanti produk teleponnya itu Ustaz ada logo lambang halalnya kan nanti. Nah, itu kan teknis saja sebenarnya ya. Ya kan. Sebenarnya materi dari telepon. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel. Obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan Ustadz Fauzan. Beliau merupakan tim Ansoruna Business School GP Ansor, di mana kita pada kesempatan kali ini akan membahas sesuatu yang sedang viral di media sosial, yaitu kue klepon, di mana kue ini sedang diperbincangkan halal atau haram. Oke kawan Bang Ismar, saksikan terus video ini. Jangan lupa dukung terus Obras TV Channel, like, subscribe, comment, and share. Oke Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas waktunya bisa ngobrol bebas di Obras TV Channel. Ya, saya juga berterima kasih. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada yang belum di like dong Iya, gimana Ustaz fenomena apa yang sekarang viral di media sosial itu tentang kue klepon itu Ustaz? Ada yang membahas soal halal dan haramnya klepon ini Ustaz. Gimana fenomena ini Ustaz? Sebenarnya persoalan perdebatan halal dan haram itu beda kaitannya dengan persoalan Islam atau tidak Islam. Oh gitu. Kalau orang itu Islam atau tidak, tapi kalau makanan pertanyaannya bukan Islam atau tidak, tetapi halal atau tidak. Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan halalan thayyiba, yang bisa dikonsumsi itu harus halal, nomor satu. Halal cara mencarinya, halal barangnya. Thayyiban, layak dikonsumsi. Ada sesuatu yang halal secara materinya halal tetapi tidak layak dikonsumsi. Misalnya makan nasi 1 kilo beras dimakan satu kali dimakan akhirnya menciptakan penyakit karena mengkonsumsi berlebihan. Itu artinya halal tapi tidak thayyiban. Nah, maka dari itu perdebatan persoalan klepon ini sebenarnya ya pertarungan media sosial saja. Kalau saya lihat masyarakat Indonesia akhir-akhir ini mereka cenderung terjebak dengan simbolik. Kalau pakai peci seolah-olah sudah tidak punya dosa, ya kan? Kalau nongkrong di pinggir jalan seolah-olah dia sudah tidak Islam, gitu kan? Maka dari itu kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar kita lebih cerdas menyikapi semua persoalan. Nah, persoalan klepon ini sebenarnya Ansoruna Business School GP Ansor menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Nah, Ansoruna Business School hari ini akan mengadakan kegiatan pelatihan membikin klepon. Nah, cuman di posternya kita kemas biar masyarakat yang hari ini sedang tertarik seperti apa sih klepon. Yang biasanya nggak suka makan klepon, dia mencari searching ya, apa klepon itu. Nah, maka dari itu kita coba memberikan fasilitas kepada kader-kader ya, dan itu berlaku untuk umum juga bagi siapapun yang ingin belajar membuat klepon, karena klepon itu punya potensi dari sisi bisnis. Ya, ini Ustaz, pelatihan tadi yang Ustaz sebutkan tadi itu bagian dari reaksi GP Ansor. Ya, kita merespon fenomena sosial ini dengan hal-hal yang produktif, bukan dengan nyinyir. Kemudian kita tidak perlu kita bahas karena Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, buat apa bahas klepon? Kan gitu. Hukumnya sudah jelas, apakah klepon itu halal atau haram sudah jelas. Dan saya pikir semua orang sudah tahu kok. Cuman ini karena ya biasa ya fenomena netizen ya. Kita tanggapi saja dengan hal-hal yang produktif, bukan dengan emosional, apalagi nyinyir dan saling caci maki. Nanti produk teleponnya itu Ustaz ada logo lambang halalnya kan nanti. Nah, itu kan teknis saja sebenarnya ya kan. Sebenarnya materi dari telepon itu sebenarnya sudah halal. Kalau kita lihat materi dari telepon, tepung. Misalnya pakai tepung apa? Rose Brand. Nah, Rose Brand itu kan sudah ada logo halal MUI, ya kan? Pakai berasnya sudah ada logo halal MUI. Kemudian diolah menjadi telepon. Nah, itu kan sebenarnya materi dari telepon itu sudah halal. Maka dari itu sebenarnya hukum klepon tidak perlu diperdebatkan lagi. Kecuali misalnya
Indonesia mau impor daging sapi dari luar negeri. Iya. Yang tidak jelas bagaimana cara nyembelihnya, bagaimana cara mengolahnya, ya kan? Maka dari itu harus diverifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini tim yang ngurusin produk halal itu. Kemudian dikasih label memastikan bahwa yang dikonsumsi masyarakat Islam di Indonesia itu betul-betul halal. Tapi memang fenomena ini hangat Ustaz di media sosial karena memang beberapa tokoh juga misalnya dari beberapa gus-gus juga merespon ini kan. Ya, menguntungkan juga bagi kita. Iya. Kalau ada info nih dari penjual klepon di Surabaya itu omsetnya bisa naik 200% gitu. Kenapa? Semua orang yang biasanya nggak kenal klepon hari ini kenal klepon. Itu bagian daripada promosi. Saya pikir fine-fine aja. Tapi kalau menurut dari pandangan Ustaz lah, sebenarnya dasar yang yang mengangkat kue klepon ini menjadi viral, memperdebatkan Islam atau tidak Islaminya itu dasarnya apa sih Ustaz? Kalau yang ada beberapa kemungkinan ya. Husnudzon saya itu tidak sengaja kemudian menjadi viral, kemudian diolah di kubu kanan, di kubu kiri sehingga menjadi viral. Nah, suudzon saya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Memang sekarang di Indonesia ada fenomena di mana masyarakat awam khususnya, maksudnya awam di sini adalah non santri, orang yang tidak pernah belajar agama secara komprehensif di pesantren, dia memiliki kecenderungan untuk lebih giat belajar tentang Islam. Keinginan untuk belajar Islam semakin meningkat di Indonesia, sehingga dengan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dia dengan mudah memvonis bahwa ini halal atau tidak. Misalnya, klepon ada ayatnya enggak? Ya enggak ada. Dibolak-balik Al-Quran, dibolak-balik hadis, nggak ada ayatnya. Ya, kata mereka karena ilmunya masih sedikit, ya kan, segala sesuatu yang tidak ada dalilnya maka itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, itu lucu-lucu aja bagi kita para santri ya. Tetapi kita tentu tidak perlu membalas mereka dengan nyinyiran. Kita kasih pengertian masyarakat, edukasi mereka, berilah mereka pemahaman tentang Islam. Apapun kondisinya, saya tetap mengapresiasi kepada teman-teman yang mungkin hari ini hijrah, kita apresiasi. Nah, soal nanti ada pemahaman yang sedikit-sedikit meleset, ya kita perbaiki. Tugas kita sebagai para dai. Pertanyaan terakhir Ustaz, saran dan pesan-pesan Ustaz terhadap masyarakat agar tidak perlu merespon berlebihan soal-soal yang seperti ini gimana Ustaz? Direspon berlebihan boleh, boleh asal menguntungkan secara ekonomi. Oh iya, telepon jadi pengusaha telepon lah, betul. Omsetnya naik. Ini jadikan momentum viral ini sebagai momentum mencari keuntungan dari sisi bisnisnya. Tidak perlu dicari dari sisi negatifnya. Kalau ada persoalan agama, datanglah ke Nahdlatul Ulama, datanglah ke Majelis Ulama Indonesia, karena di sana ada para pakar yang bisa menjawab segala persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ambil hikmahnya saja. Kalau bagi kami tim Syariah Ansaruna Business School, KIP Ansor, merespon kejadian ini dengan hal-hal yang produktif. Kita didik kader-kader agar bisa membuat klepon yang baik. Yang pasti citra rasanya terbaik. Dan yang pasti Islam. Ya, nanti istilahnya silahkanlah bikin pelatihan telepon mu'allaf apa terus. Itu branding aja biar viral ya. Nanti yang pasti insya Allah segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Gimana tadi Ustaz pesan-pesannya buat kawan-kawan Bang Ismar yang nonton? Nah, saya sampaikan kepada pemirsa yang mungkin hari ini belum paham bagaimana fenomena telepon ini. Saya sampaikan yang pertama, kalau ada persoalan jangan langsung direspon kalau belum ngerti. Kalau ada persoalan agama, tanyalah kepada ahlinya. Gitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, tanya. Jangan langsung merespon apalagi nyinyir. Nah, kemudian yang kedua, jadikan segala sesuatu yang terjadi diambil positifnya. Nah, fenomena telepon ini bagi saya hal yang biasa-biasa saja, tapi bagi yang lain mungkin ini hal yang luar biasa ya. Sehingga menimbulkan kegaduhan sosial. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan yang sangat seru, namun waktu tidak cukup buat kita membahas terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan dari obrolan ini memberikan manfaat buat kawan Bang Ismar dimanapun berada, bahwa fenomena telepon yang sekarang lagi hits jangan terlalu direspon berlebihan, ambil positifnya,
ambil momentum telepon ini untuk membantu pengusaha-pengusaha atau UMKM telepon untuk lebih maju di Indonesia. Jangan lupa dukung terus Obras TV channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Tapi kalau mau promo YouTube channel Ustadz juga nggak apa-apa Ustadz di Obras TV. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau ada persoalan keagamaan, silakan tonton Santri Kota. Santri Kota. Oke, buat kawan Bang Ismar, jangan lupa juga like dan subscribe channel Ustadz Fauzan. Mau tanya tentang seputar agama boleh langsung saja di subscribe Kota Santri. Oke, terima kasih kawan Bang Ismar. Terima kasih.